I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin kami di sini ingin wawancara Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk wawancarai? Silahkan. Baik, terima kasih. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, sebelum menjadi guru apakah Ibu berkuliah dan kuliah di mana? Alhamdulillah saya S1 kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang kedua studi saya S2 alhamdulillah kelar di tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pertanyaan yang kedua, sejak kapan Miss menjadi kepala sekolah di MTS Nurul Huda? Saya diamanatkan menjadi kepala MTS Nurul Huda sejak tahun 2016. Pertanyaan ketiga, bagaimana suka duka saat mengajar? Suka duka, sukanya dulu nih. Kalau sukanya, alhamdulillah mengajar itu adalah bagian panggilan hati. Artinya tidak gampang menjadi seorang guru, banyak tantangannya. Tapi ya mungkin karena saya senang, jadi sukanya itu kita bisa mengenal jauh karakteristik anak gitu. Kemudian kita dekat juga dengan anak gitu. Untuk dukanya ya mungkin karena banyak karakter di dalam satu kelas itu, pasti setiap anak punya karakter yang berbeda. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang ceria. Yaitu kenapa saya bilang duka, karena ya guru harus benar-benar memahami karakteristik anak. Dan itu yang sulit. Pertanyaan yang keempat, apakah Miss digaji saat mengajar? Digaji? Ya pasti digaji. Ada gajinya, walaupun cukup lah, walaupun tidak besar seperti gaji di kantoran, di pabrik, tapi setidaknya walaupun cukup, tapi insya Allah mudah-mudahan berkah. Pertanyaan yang kelima, kenapa Miss mengambil pelajaran bahasa Inggris saat mengajar? Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang menarik untuk saya. Memang kebetulan background pendidikan saya itu bukan bahasa Inggris sebenarnya, tapi pendidikan agama Islam. Tapi bahasa Inggris itu salah satu bahasa favorit. Nah, saya kira untuk mengembangkan dan memperdalam bahasa Inggris, saya kira saya harus mengajar bahasa Inggris. Gitu. Pertanyaan yang keenam, apa yang menjadi titik lemah Anda sebagai seorang guru? Menjadi titik lemah itu ketika saya mengajar dan memberikan tugas kepada anak, dan saya itu akan punya perasaan yang sedih ketika anak-anak tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan guru, mengabaikan apa yang diamanatkan oleh guru. Kemudian dimana ketika anak-anak itu sudah tidak mau lagi mendengarkan guru, itu yang paling sedih untuk seorang guru. Apalagi amanat yang diberikan oleh seorang guru tidak dijalankan oleh seorang siswa. Padahal guru itu sebelum masuk kelas kita belajar, kemudian belajar memperdalam materi, biar bagaimana kita menyampaikan dengan baik, itu kan, membuat pola ajar itu bukan sesuatu yang mudah, karena kita juga mempersiapkan ketika masuk ke dalam kelas. Tapi ketika kita masuk ke dalam kelas, kemudian anak-anak respon anak-anak kurang baik, nah itulah menjadi titik yang menyedihkan buat guru. Yang ketujuh, metode apa yang akan Miss gunakan untuk mengajar? Metode pastinya satu, kalau ceramah nggak bisa dihindari ya, karena untuk menjelaskan jujur kalau ibu pribadi masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, yang paling penting adalah metode diskusi kolaboratif antara satu anak dengan anak yang lain. Yang ketiga mungkin dengan media seperti media audiovisual. Saya kira itu akan menambah ketertarikan anak ketika belajar. Yang ke-8, bagaimana Miss menangani masalah kedisiplinan di kelas? Nah, masalah disiplin biasanya sebelum memulai pembelajaran itu kita buat kesepakatan.
Nah, ketika kesepakatan itu yang harus dipatuhi oleh anak. Contoh, ketika kita mulai belajar, maka misal contoh satu, nggak boleh ada yang keluar, mau izin apapun nggak boleh. Yang kedua, seketika ibu sedang menyampaikan materi, tidak ada yang ngobrol. Dan yang ketiga, ketika diberikan tugas harus semua siswa mengerjakan. Jadi bagaimana caranya dengan membuat perjanjian di awal sebelum pembelajaran dengan siswa. Yang kesembilan, menurut Miss, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Harus di manage waktunya. Jadi ketika belajar itu harus diniatkan, artinya harus memang benar-benar waktunya khusus, nggak bisa tanpa dikhususkan jamnya. Contoh, kalau Novi mau belajar, itu pasti harus ada waktu-waktu di mana serius untuk belajar. Contoh di malam hari, itu harus disisihkan waktunya. Jangan sampai waktu belajar malah dipakai untuk main terus. Novi sebagai pelajar harus punya planning, nanti malam setelah sholat isya saya mau belajar, atau setelah subuh itu harus diplanningkan. Kalau belajar itu wajib diplanningkan. Kalau nggak diplanningkan, yang ada kita malah ke distract dengan kegiatan yang lain gitu. Yang ke-10, bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Miss dalam memahami materi yang disampaikan? Apa tadi pertanyaannya yang terakhir? Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Miss dalam memahami materi Rata-rata yang ya, disampaikan? berarti rata-rata itu kalau sejauh ini rata-ratanya masih belum memuaskan sih. Jadi kalau rata-rata itu kan walaupun ada nilai anak, tapi kan kita dilihat dari banyak mana anak mendapatkan nilai. Jadi sejauh ini belum begitu memuaskan, dianggap ya masih tengah-tengah lah, di antara rata-rata 6, sekian gitu, masih rata-rata, masih belum memuaskan. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.